Menurut Bang Win, kekalahan Mualim D4 mulai di dapil 1 ya, habis disikat semua, Sabang, Banda Aceh Aceh Besar, Mualim kalah. Di dapil 2 juga Mualim loss, PD maupun PD Jaya. Di dapil 3 Biren Mualim juga loss, ya. Kemudian di dapil 4 Bener Meriah, di dapil 7 Langsa, Mualim loss. Yang lain Mualim menang. Menurut Bang Win ini ada nggak indikasi keterlibatan? Terindikasi ada by design. Ada konspirasi tingkat elit nih. Cuman kita nggak bisa menuding. Ya. Kelihatan tidak, ketara ya. Ibarat kentut lah, Mak. Itu. Beredar di WA grup nama-nama sejumlah oknum yang diduga, oknum pejabat Aceh yang diduga sebagai pendukung 01, paslon 01, Bustami Hamzah dan Fadil. Terlepas ini benar atau tidak, saya juga sudah melakukan konfirmasi ke beberapa pejabat SKPA, ada yang membantah, ada yang tidak menjawab. Menurut Bang Wen sendiri, terindikasi nggak nih dari Galasantara ini? Banyak bukti-bukti SKPA ini bermain. Ya. Banyak pejabat-pejabat yang notabene yang pernah merasa kebijakan atau diberikan jabatan oleh 01 pada saat itu, Bustami Hamzah. Dari laporan-laporan tim-tim kita di bawah, ketara sekali mereka. Baik dengan kebijakannya, kemudian perintah-perintahnya. Bahkan saya temuin beberapa tim-tim yang kita susup sana. Oh, ada susup juga? Kita tutup. Kita dari Galasantara lengkap semua. Jadi kita penetrasi ke semua, makanya kita tahu. Jadi perintah-perintah PJ Bupati kepada tim ses. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, apa kabar Anda? Saya tetap berharap dalam keadaan sehat walafiat, sukses, dan selalu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sahabat sisi lain, walaupun tanggal 9 Januari 2025, KIP Aceh telah menetapkan pasangan Haji Mudzakhir Manaf Fadullah atau akrab disapa Mualim D4 sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada 27 November 2024 lalu. Namun pernik-pernik di balik semua itu masih saja menghiasi ruang dunia digital. Ini terkait dengan maraknya atau beredar nama-nama sejumlah pejabat Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh atau SKPA yang konon kabarnya diduga sebagai pendukung dari pasangan calon nomor 1 yaitu Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi. Awalnya saya mengira ini hanya sekedar iseng dan sempat beredar beberapa hari, tapi ternyata sampai hari ini pesan-pesan singkat melalui WA Group dan lain-lain itu masih saja beredar. Dan saya sendiri telah melakukan beberapa konfirmasi terhadap orang-orang atau nama-nama yang disebut dalam pesan itu. Ada yang membantahnya, tapi ada yang hingga kini tidak menjawabnya. Tapi lepas dari itu, fenomena apa ini yang terjadi? Di sisi lain juga banyak orang yang mengklaim atas nama tim pemenangan Mualim D4 yang hari ini justru mulai dalam tanda petik bergerilya menemui sejumlah pejabat, menemui sejumlah pengusaha dengan janji-janji manis untuk menempatkan orang-orang pada jabatan tertentu untuk fasilitas mendapatkan proyek-proyek tertentu, tentu saja di APBA 2025 berjalan. Malam ini saya telah mengundang orang dekat Mudzakhir Manaf atau Mualim, yaitu Marjuki AR atau yang akrab kita kenal dengan Win Rimbaraya. Beliau adalah Ketua Umum Forum Galasantara atau Gayo Alas Aceh Barat Selatan.
saya melihat ada beberapa baliho besar, baik di Takengon, di mana-mana, di Biren. Gala Santara ini mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah memilih Mualim 30 sekian persen, termasuk di Banda Aceh. Apakah ini serius atau hanya sekedar hiperbol atau ini hanya sekedar sarkas dari Bang Win? Kita tidak tahu. Dan kita tanya saja malam ini. Kebetulan saya undang dan beliau bersedia hadir. Assalamualaikum Bang Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kepanjangan, Ya. tapi intro perlu supaya Mas. Ya, Ya. Saya langsung Bang Win. Ini kita mulai dari baliho dulu lah. Ya. Saya lihat di Banda Aceh ada, di PD ada, di semua kabupaten ada yang isinya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih Mualim sekian persen. Nah, bagi daerah-daerah yang memang menang Mualim mutlak, katakanlah seperti di Pasir, tentu ini nggak menggelitik. Tapi kalau justru kayak Banda Aceh kalah, ini maksud Bang Win apa ini? Mau menerima kasih atau hanya sekedar menampar? Terima kasih Bang Saleh. Salam hormat saya, sahabat saya Bang Saleh ini telah mengundang saya sebagai Ketua Umum Gala Santara terkait beberapa poin yang Bang Saleh katakan tadi terkait dengan baliho-baliho yang kita pasang. Sebetulnya baliho-baliho kita sudah mulai dari bulan 5. Karena sebetulnya Gala Santara ini adalah perintah resmi dari Mujakir Manap, calon gubernur pada saat itu. Masih calon gubernur? Masih calon di bulan 5. Jadi sebetulnya boleh saya buka sedikit di sini. Ya. Karena Bang Saleh yang mengundang saya terkait dengan fenomena Aceh ini. Ya. Jadi kita semua mau merubah kondisi perpolitikan Aceh, kemudian kita juga ingin merubah fenomenal yang sekarang pun muncul di permukaan dengan isu-isu yang sungguh miris sebetulnya. Ya. Terkait dengan apa pejabat-pejabat yang terlibat di kancah politik. Ya. Terutama masalah baliho saya sampaikan, saya ditugaskan oleh Mualim itu pada saat bulan 4 April sebelum bulan 5 dalam diskusi pendek bersama Mualim, saya diperintahkan untuk karena ada keraguan di Mualim untuk bisa memenangkan poros tengah dan barat selatan. Ya. Karena hampir setiap pilgub ini rawan sekali untuk kita bisa menang. Boleh dikatakan Tidak pernah menang. Partai Aceh tidak mendapat tempat. Tidak pernah menang. Ya. Jadi saya khusus ditugaskan poros tengah dan barat selatan. Dan alhamdulillah beberapa pekerjaan ini sudah saya lakukan bersama teman-teman atas perintah Mualim. Bahkan jauh saya dari partai-partai politik atau partai koalisi dengan komitmen kepentingan poros tengah dan barat selatan. Ya. Jadi banyak janji-janji yang kita sampaikan sehingga antusiasme poros tengah dan barat selatan itu dengan fakta yang hari ini alhamdulillah Mualim bisa surprise di tengah dan barat selatan. Kecuali Benar Meriah. Kalah tipis. Benar Meriah itu pun sebetulnya andaikan mungkin Mualim tidak masuk ke sana pada saat injur time terakhir itu, kita pastikan menang juga. Karena kita membangun komitmen bersama dengan hampir seluruh bupati yang ada di poros tengah barat selatan. Jadi saya membuat komitmen dengan bupati-bupati sana, semua harus fokus memenangkan Mualim. Ya, bahkan bupati-bupati yang diusung oleh notabene 01, ya, Bustami dengan partai pendukungnya itu, kita sudah duduk, sudah mencapai kesepakatan. Yang penting Mualim harus netral pada saat itu, tidak boleh berkampanye di poros tengah dan barat selatan, sehingga semua bupati dukung Mualim. Itu satu kenyataan yang tidak boleh kita pungkiri. Saya kira kemudian terkait dengan baliho-baliho yang kita pasang itu memang ini murni sumbangan masyarakat yang kepingin istilahnya bagaimana Aceh ini bisa lebih baik ke depan. Jadi memang kita framing agak berbeda sedikit karena pada saat awal pertama kita hanya memancing ini teman-teman lain. Pada awalnya poros tengah barat selatan itu nggak ada baliho Mualim, baik dari kandidat, baik dari partai nasional, dan dari yang
katakanlah orang-orang yang dekat mualif, Betul. anggota DPR pada saat itu nggak ada satu. Padahal 52 kursi. Ya, 52 kursi, bahkan kandidat-kandidat yang direkomendasi oleh bupati pun, yang direkomendasi mualim itu pada saat itu nggak menjual mualim. Ini fakta di lapangan yang kita jalani. Sehingga saya mengambil inisiatif kita pressure melalui media, memancing teman-teman untuk berkontribusi mensuarakan mualim. Ya, mulai dari kita ambil Benem Meriah kalah tipis. Takengon menang ya. Menang. Nah, kenapa kira-kira bisa kalah di Benem Meriah? Di Benar Meriah sebenarnya kita nggak kalah di Benar Meriah. Kalau dari persentase suara ini termasuk presentasi suara yang tertinggi Kalau dibandingkan yang dibanding dengan yang lalu. Ya. Suara naik tapi Semua daerah Poros Tengah Barat Selatan naik semua, Bang Saleh. Nah, kekalahan kita kemarin itu karena pada saat H-1 habis masa kampanye, mualim mendatangi salah satu kandidat yang kita usung, yaitu Bang Tagor. Sehingga komplain lah teman-teman ya, yang lain di situ sedikit agak rancu. Cuman ya artinya kita maklumi lah. tapi Bang Tagor juga menang. Ya. Baik. Kemudian kita pasang kedua sebagai apa? Karena saya menganggap begini, Bang Saleh. Dulu di 2012, Bang Saleh juga ikut berjuang di situ. Prinsip sebetulnya di politik ini adalah kesetaraan, penghargaan, ya kan. Ketika banyak kandidat yang telah diusung dan dimenangkan dengan kerja keras para relawan, para partisan di lapangan baik KPA, PA, umumnya masyarakat kita bilang, ketika mereka sudah berjuang di ending batas yang memenangkan itu, sedikit sekali terima kasih lah, ucapan terima kasih yang dilakukan oleh kandidat karena mungkin kandidat sibuk dengan euforia kemenangan. Sebetulnya ini yang harus kita rubah ke depan, ya. Kita ketika siapapun yang menjadi baik bupati maupun gubernur, ketika sudah menang itu hargai, ayomi, silaturahmi bagaimana terbangun sebelum itu sampai ke depan seharusnya dibangun. Karena tanpa tim-tim yang kuat, yang solid, yang benar-benar berbuat untuk kandidat, mustahil kita akan menang. Bayangkan aja di Poros Tengah itu cuma sekali aja itu D4 hadir, kemudian mualim juga hanya lintasan aja, di Barat Selatan juga seperti itu. Tapi karena komitmen yang kita bangun, rasa kebersamaan yang akan endingnya akan nanti bagus, ya tanpa kita ucapkan terima kasih ini kan nggak kurang elok ya. Makanya kita inisiatif dan kita laporkan sama mualim. Alhamdulillah mualim selalu mensupport kita, disuruh pasang terus ucapan terima kasih ke seluruh kabupaten. Memang ada angka-angka yang kita apa maksudnya angka itu? Begini, yang paling penting yang pertama kita hargain dulu. Siapapun yang berbuat kontribusinya pantas kita ucapkan dan penghargaannya setinggi-tingginya. Kalau memang daerah itu daerah menang, sebutkanlah menang. Kalau kalah ya harus maklum lah. Nah, kita selama ini selalu timbul persoalan. Banyak orang yang sudah berjuang atau kabupaten-kabupaten yang menang, tapi pada akhirnya setelah menang dimarginalkan semua. Ini tidak boleh. Saya sudah menyampaikan ke mualif, kita harus hargai daerah-daerah yang menang. Utamanya adalah pembangunan, ya, baik infrastruktur maupun ekonomi, kemudian keterwakilan wilayah-wilayah dan sumber daya manusia, kemudian pemerataan ekonomi ke semua. Tapi harus fokus dulu. Ya, kita perlu juga edukasi kepada masyarakat. Siapapun yang berkontribusi penuh wajib kita hargai ke depan melalui kebijakan. Karena selama ini banyak penglima timbang lah. Ya. Ketika orang elit-elit, ini tanda kutip nih, elit-elit yang kalau bahasa Aceh ya lahap darah. Kadang-kadang dia kontribusinya sangat minim, ya, mungkin hanya sekedar foto pertemuan di mana ada mualim dia nempel diri, tunjuk diri, padahal berbuat nggak ada pun apa-apa. Nah, sementara rakyat 24 jam
saya melihat langsung dan saya terjun langsung ke lapangan. Jadi kondisinya miris sebetulnya. Bahkan ada yang merelakan harta bendanya bertugas melawan dan memenangkan Mualim pada saat itu. Dan ini kita harap Mualim dan Dekfat, jasa-jasa orang-orang yang di lapangan ini tetap dihargai dan dihormati. Minimal adalah kesetaraan dalam pemerintahan yang ke depan ke Aceh. Oke, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Saya pikir ini awalnya hanya iseng-iseng ya, tapi lama-lama kok menggelinding ibarat fenomena gunung es membesar terus. Maksud saya begini, beredar di WA grup nama-nama sejumlah oknum yang diduga oknum pejabat Aceh yang diduga sebagai pendukung 01, paslon 01 Bustami Hamzah dan Fadil. Terlepas ini benar atau tidak, saya juga sudah melakukan konfirmasi ke beberapa pejabat SKPA, ada yang membantah, ada yang tidak menjawab. Menurut Bang Wen sendiri, terindikasi nggak nih dari Galasantara ini? Sebenarnya bukan terindikasi. Saya di lapangan, Bang Soleh, itu kita memang amat sangat tahu dan banyak bukti-bukti SKPA ini bermain. Ya, banyak pejabat-pejabat yang notabene yang pernah merasa kebijakan atau diberikan jabatan oleh 01 pada saat itu, Bustami Hamzah. Dari laporan-laporan tim-tim kita di bawah, ketara sekali mereka. Baik dengan kebijakannya, kemudian perintah-perintahnya. Bahkan saya temuin beberapa tim-tim yang kita susup sana. Oh, ada susup juga? Kita tutup. Kita dari Galasantara lengkap semua. Jadi kita penetrasi ke semua, makanya kita tahu. Jadi perintah-perintah PJ Bupati kepada tim ses, perintah PJ Bupati kepada calon kandidat yang seafiliasi dengan partai itu nampak. Bahkan kandidat sendiri yang menyampaikan kepada kita. Nah, itu saya kira saya juga ini ada satu keanehan yang amat mendasar ketika SKPA dan pejabat-pejabat ini bermain praktis ya, langsung ikut terlibat di lapangan ini. Ini satu hal yang paling buruk barangkali di Aceh. Bahkan saya di beberapa pertemuan di sana di kabupaten kota itu saya sampaikan kepada masyarakat kalau yang kita sampaikan itu bahwa keterlibatan para PNS kemudian pejabat-pejabat ini satu perilaku politik ya, yang sangat buruk di Aceh ini. Kalau ini berjalan, nauzubillah min dzalik. Artinya Bang Wen sendiri sudah punya data ya, walaupun ini pada tahap diduga nama posisinya itu ya. Dari awal. Awal. Saya melaporkan langsung kepada Muzakir Manaf. Jadi Mualim sudah tahu. Tahu. Mualim amat sangat tahu. Saya apresiasi juga lah sama Mualim. Ya. Jadi beliau sangat bijak. Ketika kita laporkan, nggak apa-apa, biarin aja kalau memang mereka begitu, ya tentu ada konsekuensinya. Nah, cuman kita nggak melapor-lapor ya, maksudnya karena mereka juga terlibatnya secara terselubung. Sulit ya kalau dalam kancah aturan Republik ini sulit untuk kita buktikan. Tapi perintah-perintah mereka itu kita tahu semua. Ya. Bayangkan aja bagaimana mungkin ya, secara fakta di lapangan mereka bisa persentasenya amat sangat sedikit dengan Mualim, padahal di lapangan mereka tidak bergerak. Jadi sistem mereka yang bergerak. Dan ini menjadi catatan penting ya, catatan penting bagi Aceh ketika banyak pejabat-pejabat ini berseleweran mendukung 01. Catatan penting juga bagi ke depan Mualim dan Dekfat, selektif lah. Kita memang secara keseluruhan harus merekayasa ulang lah pola pikir pejabat-pejabat di Aceh ini. Seharusnya mereka lebih concern secara profesional, tetap bekerja netral, tetap membangun Aceh, ya, tetap berkomitmen siapapun pemimpin secara politis dan dulu. Tapi tidak dalam arti kata terjun menjadi tim ses. Ya. Menurut Bang Win, kekalahan Mualim Dekfat mulai di Dapil 1 ya,
habis disikat semua. Sabang, Banda Aceh Besar, Mualim kalah. Di Dapil 2 juga Mualim loss, PD maupun PD Jaya. Di Dapil 3 Biren Mualim juga loss. Ya. Kemudian di Dapil 4 Bener Meriah, di Dapil 7 Langsa Mualim loss. Yang lain Mualim menang. Menurut Bang Win ini ada nggak indikasi keterlibatan? Ya, yang pertama sekali begini, ini fenomenal memang. Ya. Ya. Tapi satu hal yang catatan kita, ini begitu besarnya suara 01, terutama di basis-basis PA, KPA, yang notabene pada masa lalu menang, tiba-tiba kita terperanjat. Bahkan saya sendiri tidak memprediksi ini. Walaupun sinyal itu kami sudah terbaca sama Mualim. Salah satu sebab saya diperintahkan ke Poros Tengah sama Barat Selatan karena itu. Jadi kita untuk sudah mencari keseimbangan suara. iya, karena terindikasi ada by design. Ada konspirasi tingkat elit nih. Cuman kita nggak bisa menuding. Ya. Kelihatan tidak ketara ya. Ibarat kentut lah, Mak. Itu. Jadi ini memang aneh sekali. Mustahil dalam politik di basis-basis katakanlah PD Jaya ini Dan bisa Biren. kalah telak sekali seperti ini, memang kita terkejut. Dan kita menganggap kekalahan ini ada sesuatu yang tanda kutip ada konspirasi sesuatu yang berjalan di belakang kita. Kalau tidak mungkin. Ya. Saya menarik seperti Bang Win bilang tadi. 01 menurut Bang Win amati di lapangan mereka tidak muncul ke permukaan, tapi suaranya berarti ada sistem yang bergerak. Ya, udah pastilah. Saya malah berani mengatakan kepada Mualim pada saat itu. Saya berjanji sama Mualim. Mualim bisa memenangkan Poros Tengah dan Barat Selatan itu 80%. Berdasarkan hasil fakta di lapangan. Terakhir Mualim minta, Bang, cukup 65 aja cukuplah Tengah sama Barat Selatan. Itu prediksi Mualim pada saat itu. Tapi alangkah kagetnya kita ketika seluruh kantong-kantong PA yang di tahun 2017 dan 2012 yang masa lalu ini tergerus semua. Sehingga ini saya menganggap ada by design, ada konspirasi di belakangnya. Karena fakta di lapangan sama sekali Bustami tidak melakukan manuver-manuver politik secara kampanye, nggak ada. Tapi tiba-tiba kenapa suara mereka? Dan ini menjadi catatan penting saya pikir Mualim Lepat sudah tahu, ya kan? Apa yang terjadi selama ini tentu ada biangnya. Kalau tidak ada biang, tidak mungkin ini akan terjadi. Ya. Tidak Dan ada ini asal, kalau tamparan keras, ya. Saya kira tamparan keras bagi kita, terutama kami lah yang saya juga mantan GAM. Kenapa ini? Jadi kita harus perlu evaluasi. Apa yang sebetulnya terjadi di internal kita, kemudian apa yang terjadi terutama dengan elit-elit. Yang ketiga, kenapa di masyarakat ada kecenderungan kehilangan kepercayaan kepada Mualim Lepat. Ini harus diintrospeksi. Ya, ini itu satu fenomena. Tapi ada yang menarik lagi. Setelah Mualim menang, tadi kita bicara soal bagaimana kalah menang, kemudian ketidaknetralan pejabat ya. Saya mengkonfirmasi beberapa nama, seperti misalnya Kepala Dinas Pendidikan Martunis, beliau membantah kami ASN sudah menyatakan netral dalam pilkada. Bagi ASN, termasuk saya, siapapun terpilih adalah pemimpin yang wajib ditaati. Ada juga bantahan dari Kadis Kesehatan Aceh Munawar yang diduga melakukan mobilisasi terhadap para medis dan dokter, juga membantah. Bantahannya sudah kami terima. Kemudian tadi Dinas Pendidikan, kita juga tahu beberapa guru mengaku dimobilisasi. Termasuk Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga membantah, ada beberapa. Tapi ada juga yang konfirmasi kami yang sampai ini belum dijawab. Seperti misalnya Reja Saputra, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, kemudian Azwardi, mantan Sekda yang sekarang PJ Aceh Barat, kemudian juga Kepala BPBD Teguh Nara.
Nah, itu beberapa yang kami dapat. Tapi ini ada menarik juga. Pengakuan-pengakuan dari para oknum pejabat. Sekarang sudah banyak orang yang menggerilya. Bergerilya ke dinas-dinas, ke tempat-tempat yang mengaku sebagai tim ses. Mualim Depat dengan menjanjikan akan bisa menempatkan pada jabatan-jabatan tertentu, mendapat proyek-proyek tertentu. Lazimnya, ini kan tidak gratis, Bang Win. Ya. Apa tanggapan Bang Win? Itu yang pertama begini, terkait yang membantah ya. Tapi begini, kita sudah tahu dari awal ketika PJ Gubernur dijabat oleh Bustami Hamzah, banyak kebijakan-kebijakan baik melalui tambang dan yang lain-lain. Kemudian bagi-bagi jabatan yang dilakukan oleh Bustami dipercepat suka-suka dia lah. Dan kita juga mengendus ada komitmen-komitmen ketika pejabat itu ditunjuk untuk bekerja di lapangan. Banyak cara bekerja di lapangan, baik dia perintahkan pemasangan baliho-baliho kepada orang yang katakanlah ikut dalam kebijakan oleh Bustami Hamzah. Kita tahu semua itu. Nah, hari ini mereka membantah, tapi kita punya tim di lapangan, punya intelijen kita di lapangan. Itu amat sangat ketara semua. Dan semua itu nggak perlu, kita pun acuhkan aja. Mau dia ngaku mau enggak, tapi yang tahu pilkada kemarin itu mereka memang berpihak. Tapi bagi mereka yang punya informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, tentu kan apa ini perlu diberi punishment juga pada mereka-mereka ini. Saya kira begini, kalau masalah punishment sama kebijakan itu tergantung Mualim Depat. Karena apapun cerita, kita sebetulnya sesungguhnya SKPA ini penting bagi pergerakan perubahan Aceh ke depan, tapi terutama mental dan moralnya kan harus kita prioritaskan ini. Nah, kita mungkin juga tidak akan mungkin kita bisa bersinergi dengan SKPA yang kebetulan mungkin terlibat dalam memenangkan kandidat 01. Tapi Mualim tentu akan lebih bijak dalam memahami ini. Punishment bisa aja, mungkin secara moral kita dengan kondisi yang hari ini aja berseliweran di media, ini sebetulnya sudah satu tekanan moral yang negatif lah bagi pejabat-pejabat itu. Kemudian barangkali ya juga bisa nggak, tergantung bagaimana nanti Mualim dan Depat melihat Aceh ini untuk kepentingan yang lebih maju ke depan. Kepentingan bersama. Oke. Tadi Bang Win coba melemparkan, artinya Mualim Depat lebih memberi porsi perhatian lebih bagi daerah yang menang. Katakanlah Pantai Barat Selatan untuk posisi-posisi tertentu. Apakah bentuk penghargaan itu misalnya mengambil sumber daya manusia yang berkualitas, tentu ASN ya, yang ada di Pantai Barat Selatan, dibawa ke Banda Aceh, dijadikan dia pejabat, atau yang ada di Banda Aceh yang mungkin saat ini berada pada posisi eselon 3, tapi dia berkualitas, atau itu yang di-upgrade? Begini Bang Saleh, Aceh ini saya kira memang hampir setiap waktu terpuruk. Ya. Secara pemerintahan kita harus akui yang sudah ke belakang ini gagal semua. Dia mau bilang apa? Gak ada yang perlu kita jempolin. Jadi faktor Aceh kenapa miskin sampai sekarang ini kan karena pejabat juga. Kebijakannya, pejabat dengan kebijakannya yang salah barangkali. Ketika ini tidak terjadi, saya kira wajar aja kalau kita mau bilang kita memang harus selektif ke depan. Saya kira saya sarankan kepada Mualim memang sama Depat, kita harus memang memilih putra putri terbaik, ya mau dari manapun, kita tidak tidak diskriminatif, tapi prioritas tentu Barat Selatan terutama dengan nomor 2 tengah, ya kan? Artinya kita secara fakta sudah melihat, kita kepingin kepala dinas ke depan mempunyai wawasan dan visioner, mampu dia berimprovisasi dalam menerjemahkan visi misi Mualim. Karena apapun cerita, kehebatan yang sekarang kita tetap termiskin nomor 1. Artinya apa? Mereka tidak punya format,
mereka tidak berinovasi, mereka tidak berimprovisasi dengan anggaran. Bahkan UUPA sendiri sekarang tergerus semua. Kenapa ini? Ini kesalahan daripada SKPA semua. Tidak menerjemahkan UUPA itu untuk dilaksanakan sebagai mestinya. Tapi para kepala SKPA juga mengaku bahwa mereka tidak bisa berimprovisasi, tidak bisa berinovasi, karena memang mereka juga tersandra dengan legislatif. Oh ya. Nah, gimana? Kalau begini, Iya. memang Mualim harus merekayasa ulang pola pembangunan Aceh. Ya, termasuk dari legislatif, termasuk dari unsur masyarakatnya, terutama mungkin tim-tim ses. Ya, kemudian bagaimana Mualim ini memberi arah baru lah, arah baru dengan pemikiran baru, dengan kebersamaan yang baru, tidak menggerus anggaran APBA ini hanya untuk kepentingan kelompok dan kepentingan elit-elit tertentu. Karena tanpa dilakukan ini ke depan, tanpa Mualim juga punya visioner ke depan bersama Dekfad, ini kondisinya akan stagnan juga Bang Saleh. Akan sama aja pemerintahan ini sampai kapanpun akan sama. Nah, dan ini yang saya lihat. Dan ini yang saya kompanyekan ke semua daerah, terutama Polres Tengah Barat Selatan. Kita akan berubah. Kita akan pilih juga semua pejabat putra-putri yang terbaik. Beri kesempatan, jangan orang-orang itu aja. Ya. Ada yang sampai udah 5 tahun. 7 tahun. Kadang di daerah itu lebih pintar mungkin barangkali untuk menerjemahkan pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat ke Hanya depan. tidak punya kesempatan aja. Itu. Iya. Hari ini coba kita lihat, ini mohon maaf lah ya. Kenapa pejabat-pejabat bisa bergelimangan dengan harta hari ini? Ini fakta. Ya. Dari mana dia dapat uang? Kan begitu. Nah, tapi kondisi real kita masih termiskin. Berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Kita bukan berarti mau mengukur ke harta kekayaan orang. Ya. Allah itu kasih orang lebih-lebih itu biasa. Betul. Cuman hari ini dalam konteks pemerintahan, kenapa kita tetap miskin? Berarti kan ada sesuatu yang salah. Nah, saya kira Mualim ke depan harus melakukan rekayasa ulang lah kepentingan Aceh ini. Baik nanti introspeksi juga dari dewan-dewan yang terpilih saat ini. Ya, bukan hanya bagi-bagi tumpuk. Ya, tidak memikirkan apa. Rakyat yang selama ini cukup miris kalau kita bisa bilang. Kemudian juga pembagian alokasi anggaran itu lebih difokuskan kepada daerah-daerah yang tertinggal. Ini jangan sampai janji-janji politik ini dengan kehadiran mungkin SKPA yang tidak punya rasa real kondisi Aceh hari ini, ya, maupun legislatif yang duduk sekarang ini tidak bekerja sesuai dengan kewenangannya untuk kepentingan rakyat Aceh, kemudian untuk kepentingan regulasi Aceh, ini sangat bahaya bagi kelangsungan pemerintahan Mualim Dekfad. Tapi saya percaya Mualim dan Dekfad sering kita melakukan diskusi, beliau siap ke depan untuk memperbaharui sikap dan tata laksana dari pemerintah ini untuk kepentingan rakyat. Oke, tata kelola pemerintahan. Bang Win sepakat bahwa kalaupun akan dilakukan perubahan atau pergantian kepala SKPA oleh Mualim Dekfad, benar-benar dilakukan secara terukur. Sepakat itu ya? Sejujurnya begini, sebetulnya kalau kita mau lihat SDM ini masalahnya nggak pada kali lah. Hampir rata-rata semua mau calon kepala dinas di Aceh. Sebetulnya yang hari ini yang paling penting, bagaimana kita melihat kesempatan yang diberikan Jakarta itu melalui UUPA itu, regulasinya, contoh, ya, ini yang paling penting dulu. Hari ini yang paling penting saya pikir, pemerintah bersama parlemen harus melakukan regulasi penggunaan anggaran otsus migas Aceh. Itu yang paling penting. Karena tanpa melakukan regulasi terhadap peruntukan dana otsus dan migas ini, sama aja. Ini akan stagnan juga. Semua prosedur ini kan sudah ada SOP-nya.
anggarannya sudah diplot masing-masing, seperti pendidikan 20%, kemudian kesehatan 20%, infrastruktur sampai 35%. Jadi begitu juga siapapun. Jadi mualim wajib melakukan regulasi penggunaan dana khusus migas. Lebih tepat, mualim harus mendorong pemberdayaan ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat ketimbang membangun infrastruktur. Infrastruktur kita udah bagus kok. Ya, janganlah nanti sama aja seperti yang lain, hasil nimbun-nimbun laut aja, uang APBA-nya habis nggak karuan aja. Rakyat tidak menerima manfaat daripada itu. Dana khusus pagar rumah sekolah, pagar masjid. Jadi sebetulnya masalah SKPA ini, saya pikir masih sama-sama rata lah kemampuannya. Kalaupun kita upgrade dari daerah, lebih kepada memberi kesempatan kepada orang-orang daerah, karena kita salah satu janji politik ada keterwakilan lah orang-orang daerah, sama seperti saya menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa ke depan nanti Polres Tengah, Barat, Selatan mewakili sana akan dijadikanlah ASN-ASN itu yang potensial untuk jadi SKPA. Itu lebih kepada kesetaraan lah antar wilayah, penghormatan daripada kandidat. Saya kira itu. Baik, Mauin. Terima kasih atas kehadirannya, Mauin. Saya kira cukup. Tapi satu saya mau tambahkan. Oke. Terkait dengan undangan saya, terkait banyak orang berseliweran. Oke. Apa namanya? Menjanjikan SKPA. Mengatasnamakan tim Mualim Dewan. Ya. Saya sempat bertemu Mualim beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu. Saya pertanyakan juga, ini udah ada ini segala macam orang-orang yang apa. Mualim membantah. Mualim membantah tidak ada perintah dari Mualim untuk seleksi atau mencari itu. Walaupun kita ada komitmen, tapi Mualim menyampaikan kepada saya bahwa nanti pemerintahan ke depan akan ditunjuk, akan dipilih sendiri oleh Mualim DPR, Mualim D4 sendiri. Jadi Mualim mungkin tidak membuka ruang bagi siapapun, tapi otoritas ini lebih kepada Mualim D4. Nah, bagi mungkin SKPA yang ada, mungkin dia temuin tim ses Mualim yang mengaku tim ses Mualim melakukan pertemuan, saya kira sah-sah aja. Biarkan aja mereka bertemu. Mungkin ya dengan ada pertemuan itu artinya pertemuan itu dalam konteks silaturahmi. Nah, mungkin dengan ada jamuan dikit lah dari SKPA. Tapi perlu saya ingatkan, tidak seorang pun yang menjanjikan jabatan kepada kepala-kepala dinas yang nantinya dengan iming-iming segala macam, tidak ada satu kepastian bahwa dia akan bisa duduk di SKPA. Karena semuanya keputusan itu hanya Mualim D4 yang menentukan. Itu saya kira. Jadi hilangkan fenomena ini, ya, nggak perlu kasakusuk. Yang paling penting bagaimana merawat Aceh ini, memajukan Aceh ini dalam bentuk kebersamaan antar wilayah, kemudian kesejahteraan antar wilayah, dan kita berharap Mualim D4 ini bisa aman, nyaman, tetap stabil, tetap harmonis sampai 2030. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Ben. Yuk, sama-sama. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Bang Win Rimaraya, atau nama beliau Marjuki AR. Seperti biasa, saya tidak akan pernah mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Andalah penonton atau pemirsa, pemegang mandat tertinggi untuk mengambil kesimpulan dari apa yang kami diskusikan. Sebaliknya, atau namun jika Anda merasa program ini menarik, tertarik, tentu saja saya sangat mengharap dukungan dari Anda. Tolong di-subscribe, ditekan lonceng notifikasinya, diberi komentar. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.